Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Percaya bersuarakan kuasamu dengan kami. Amin. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru hatiku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru hatiku, mengalir penuh hidupku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
berjalan, ya Roh Kudus berkatakan urapanmu lawakanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di berjalan, ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi urapanmu lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ada jemaat Tuhan
Tuhan malam ini. Kami menjadi saksi-Mu dari hidup kami. Kau pakai hidup kami jadi berkat, jadi terang, jadi karang. Kita berada hidup kami memuliakan nama Tuhan. Dan banyak orang percaya kepada Tuhan selama hidup kami. Dan puji nama Tuhan Yesus yang percaya dengan Tuhan sama katakan. Kita tepuk tangan doa kita. Shalom semuanya, shalom. Kita percaya hari ini Roh Kudus dalam ada Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Kita terima kuasa dari Tuhan menjadi saksi Tuhan yang mau katakan amin. Yang memberikan tepuk tangan doa kita. Puji kuasa.
pujian dari kaum pria. Berikan tepuk tangan dulu. Yesus Tuhan di
bahkan jawaban-jawaban yang spesial akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan hal-hal yang indah yang di luar batas pikiran kami, yang di luar dalam hati kami, yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, yang belum pernah kami harapkan sebelumnya, itu yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Dan kami terima, 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 kami terima. Urabasakarabatakuri karalabala, shikarabala. Roh Kudus Engkau bekerja dengan leluasa pada malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, ketika ribuan tahun yang lalu ada hari yang namanya pencurahan Roh Kudus. Engkau berkata kepada murid-murid-Mu bahwa Engkau harus diam di Yerusalem. Dan ketika mereka ada di Yerusalem di atas loteng rumah, mereka menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Bapa itu kepada mereka. Ternyata ada sesuatu yang sangat-sangat membuat mereka mengalami kekuatan yang luar biasa, yaitu Roh Kudus-Mu. Dan malam hari ini kami akan terima Roh Kudus. Kami akan terima, kami akan terima, kami akan terima, kami akan terima. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang sangat-sangat penting di akhir zaman ini, bahwa kepenuhan dengan Roh, kepenuhan dengan Roh Kudus. Dan kami akan melihat ada hal-hal yang baru yang terjadi buat kehidupan kami sepanjang hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari yang ini Engkau berbicara kepada masing-masing pribadi kami. Biarlah ruangan ini sudah dikuasai dipakai dengan api kemuliaan Allah. Dan kami percaya ketika ada malaikat di surga bersama-sama dengan kami di malam hari ini, menjaga ruangan ini dengan pedang yang berapi-api, sehingga firman Tuhan yang diberitakan jatuh tertanam dalam hati kami yang subur, yang dalam, itu akan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sampai 100 kali lipat, 100 kali lipat, 100 kali lipat. Benih firman Tuhan itu akan bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Hidup kami bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, tapi malam hari ini, malam hari ini, malam hari ini, yang siap menerima sesuatu yang dahsyat malam hari ini. Katakan sama-sama saya siap, saya siap, saya siap, saya siap, saya siap, saya siap. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Oh ya Tuhan. Sebelum duduk katakan samping kiri samping kanan, engkau diberkati luar biasa oleh Tuhan. Kasih tahu samping kiri samping kanan. Haleluya. Silakan duduk kepala beri kesulitan Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan, saya percaya pada malam hari ini kita semuanya bisa mengalami namanya sesuatu yang baru ya. Karena Tuhan kita setiap hari pasti ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Amin. Kemarin, hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, ada sesuatu yang baru terus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya ke tempat ini. Dan Pak Ketua, terima kasih ya. Puji Tuhan, Ibu Ketua, Tuhan memberkati ya. Saya percaya ini ketiga kali saya bawa firman di tempat ini. Ketiga kali ya. Ketiga kali kalau saya nggak ingat. Kalau saya nggak salah ingat, kalau saya belum ikut ya. Pertama di tempat yang lama ya. Tempat yang lama di sini sudah 2 kali ya. Puji Tuhan. Bersyukur Tuhan, doa Immanuel semakin Allah sertai. Amin. Memang namanya kan Immanuel, penyertaan Allah, ya kan? Allah beserta dengan kita. Nah, kalau Allah beserta dengan kita, saya percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kadang-kadang sama-sama tidak ada yang mustahil. Saya melihat ini muka-muka penuh dengan sukacita, ya kan? Amin. Tapi saya nggak tahu hatinya ini mungkin penuh pergumulan. Muka boleh sukacita, tapi hati pergumulan. Tuhan, gimana Tuhan? Gimana? Iya kan? Tapi saya percaya bahwa anak-anak Tuhan boleh punya pergumulan. Boleh punya pergumulan. Mungkin pergumulanmu ada Tuhan gimana? Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi muka kita penuh dengan sukacita. Haleluya, baik. Puji Tuhan, kita buka sama-sama dalam kitab Daniel ya. Ini mengenai hari pencurahan Roh Kudus, tapi kenapa kita tiba-tiba Tuhan bawa ke kitab Daniel, ya kan? Tapi saya percaya bahwa ini sesuatu yang benar-benar rema-rema yang firman Tuhan akan kasih buat Bapak Ibu di tempat ini, supaya kita semakin kuat dengan Tuhan. Amin. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Ini mengenai perapian yang menyala-nyala. Sama-sama katakan perapian yang menyala-nyala. Api yang menyala-nyala, ya kan? Haleluya. Daniel pasal 3 ayat yang pertama. Kita baca ayat yang pertama. Dan kita lompat ke ayat yang ke-11. Kemudian kita lompat lagi ayat 17 dan ayat 18 ya. Ayat yang pertama, ayat 11, ayat 17 dan ayat 18. Sudah dapat semua? Amin. Yang dapat katakan amin. Amin. Yang belum? Amin. Katakan aman. Yang bawa kita pakai tangan, yang bawa Alkitab. Yang bawa Alkitab pakai tangan. Yang tidak bawa Alkitab.
angkat kaki. Tetap di sini ya kan? Karena semuanya ada di handphone ya kan? Di handphone, di LCD semuanya ada tual kita. Haleluya. Baik, sama-sama kita baca Daniel pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang pertama, ayat 11, ayat 17 dan ayat 18. Sama-sama kita baca 2, 3. Raja Nebukadnezar membuat yang tingginya kita lompat di ayat yang ke-11, 2, 3. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan disampaikan kemana? Ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuhanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan itu. Bapak Ibu mungkin pernah baca firman Tuhan ini ya? Iya kan? Mungkin dari sekolah minggu kita pernah baca mengenai Raja Nebukadnezar bersama-sama dengan SMA, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, saya katakan begini, ini anak-anak muda yang luar biasa banget. Sadrak, Mesak, anak-anak muda yang luar biasa banget. Di mana mereka? Ketika Raja membuat perintah, Raja bilang begini, saya perintahkan kepada seluruh rakyat yang ada, seluruh rakyat yang ada untuk menyembah siapa? Menyembah patung yang dibuat oleh siapa? Raja Nebukadnezar. Nah, di sini kita mengatakan bahwa ada 3 orang anak muda. Tiga orang anak muda yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Amin. Saudara, patung Raja Nebukadnezar ini tingginya. Coba kita buka ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. 60 hasta itu berarti 60 kali berapa? Jadi semuanya 27 meter tingginya. Jadi patung raja ini tingginya 20 meter ya. 20 meter. Kemudian lebarnya berapa meter? Dan lebarnya 6 hasta. 6 hasta ini 2,7 meter. Jadi tingginya berapa? 27 meter, lebarnya 2,7. 2,7 berarti mungkin dari sini ya sampai sini ya, 2,7 ya. Dan tingginya 60 meter, sangat tinggi. Nah, ketika raja membuat patung ini, seluruh rakyat itu harus menyembah yang namanya patung Raja Nebukadnezar ini. Nggak ada yang nggak boleh menyembah, semuanya harus menyembah patung. Kenapa? Perintah amanat raja. Nah, kalau zaman dulu namanya raja ini, apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan harus diturutin. Ini raja, bukan presiden ya kan? Kadang-kadang kalau presiden kan mungkin ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau raja mau tidak mau harus, nggak boleh enggak, harus menyembah. Tapi yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, ini saya bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang anak muda. Saya percaya bahwa anak-anak muda ini anak-anak yang takut akan Allah. Amin. Anak-anak muda yang takut akan Allah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya kan? Anak-anak muda ini benar-benar mereka katakan, saya tidak mau menyembah yang namanya patung Raja Nebukadnezar. 3 orang anak muda, Sadrak, Mesak, Abednego. Sebuah keputusan yang di luar nalar manusia pada waktu itu. Kenapa? Penyampaian raja itu harus menyembah. Tapi yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego di luar yang namanya Tuhannya dia nggak mau sembah. Ini saya bilang tergerakkan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam kehidupan dia. Nah, saudara tidak baik. Coba saudara buka di ayat yang ke 11. Ayat yang ke 11. Dan bahwa siapa yang tidak sujud, siapa yang tidak sujud menyembah akan disampaikan ke mana? Ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dikatakan begini, siapa yang tidak sujud menyembah akan disampaikan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, sebuah peraturan yang sangat-sangat, saya bilang sangat saklek banget. Kenapa? Kalau kamu nggak menyembah yang namanya patung Raja Nebukadnezar, kamu akan disampaikan dalam perapian yang menyala-nyala. Sadrak, Mesak, Abednego, ada 2 hal yang kita harus pelajari di sini. 2 hal yang mereka ambil. 2 hal yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil. Hal yang pertama, mereka tidak takut dengan aturan yang tidak sesuai. Saudara garis bawahi, mereka tidak takut dengan aturan yang tidak sesuai dengan firman. Sadrak, Mesak, Abednego mengenal yang namanya Tuhannya mereka. Bapak Ibu, kalau kita sudah mengenal Tuhan kita baca firman bolak-balik, Kejadian sampai Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, sampai Wahyu. Kalau kita sudah mendengar, membaca firman Tuhan dibolak-balik, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara, dengan baik. Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah Allah sendiri. Amin. Kalau kita baca firman Tuhan yang adalah Allah sendiri, baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita baca 1 ayat masuk, 2 ayat masuk, 3 ayat masuk, ribuan ayat pun masuk. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Sekarang sesuatu yang tidak baik dalam diri kita ini pasti ketika firman masuk itu akan keluar dengan sendirinya. Ketika saya dulu masih bertobat pertama kali, kan masih banyak itu ya sesuatu yang daging-daging dalam hidup kan gak usah semuanya kalau bertobat langsung tuntas 14 anginnya enggak ya kan. Pasti ada sesuatu yang masih daging-daging yang masih menempel, ya kan? Masih menempel. Nah, kita nggak tahu yang daging-daging yang menempel ini baca firman hilang, baca firman hilang, baca firman hilang. Kadang-kadang kita nggak perlu ditumpangi tangan oleh hamba Tuhan, mau tumpangi kaki juga tumpangi tangan. Kadang-kadang keluar. Saya banyak kali doakan Pak Pendeta, tolong doakan saya. Setiap ibadah altar call maju. Dengan apa? Dengan masalah yang sama, nangis jatuh. Tapi nggak keluar itu setan dalam hidup ini. Nggak keluar. Alkitab mengatakan begini nih. Kita baca firman di rumah, baca firman, jadi rhema masuk. Itu tanpa tumpangan tangan pendeta pun itu akan keluar sendiri. Amin. Saya banyak kali manifestasi di rumah. Ketika saya bertobat, baca firman, doa, di kamar serta planting. Nggak ada yang tumpangi tangan saya kunci itu kamar. Saya masih punya fakultas hukum. Saya kunci, saya doa, lempar. Kenapa? Karena itu hadirat Tuhan begitu luar biasa dan saya mau sesuatu yang masih daging beres, bablas anginnya. Kenapa? Yang daging ini harus tuntas, katakan tuntas. Iya ibu ya, tuntas. Kenapa? Tuhan nggak suka yang daging-daging. Kecuali kalau sudah beli babi di pasar itu daging, ya kan? 1 kilo berapa? So mahal itu daging. Tapi yang daging-daging Tuhan nggak suka. Kedagingan Tuhan nggak suka. Memang kita masih daging, tapi yang bersifat kedagingan Tuhan nggak suka. Dan Tuhan ingin habis bablas anginnya. Saya masuk dalam hadirat. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini, yang pertama dia tidak takut apa? Dengan aturan yang tidak sesuai firman. Saudara, dia ambil keputusan yang benar-benar firman. Kenapa? Dia tahu firman. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego tahu firman. Saya punya saudara, dia istri hamba Tuhan, istri pendeta hamba Tuhan. Saya lagi sapu rumah kan. Fer, ngana kalau sapu rumah jangan keluar tuh kotorannya. Pokoknya kalau sapu rumah jangan keluar. Kenapa? Ngana kumpul di tengah-tengah. Kamu kumpul di tengah-tengah itu kotoran. Jadi sapu rumah kumpul dari utara, timur, barat, selatan, kumpul ke tengah-tengah. Saya tanya kenapa? Supaya itu berkat tetap ada di rumah tangga ini, di tengah-tengah. Jangan Anda buang keluar, nanti berkatnya keluar. Saudara, ini kenapa begitu? Pamali. You understand pamali? Zaman sekarang loh masih ada pamali. Istri hamba Tuhan, pendeta terkenal, masih ada pamali. Ngana kalau ngana sapu, jangan sapu rumah malam-malam. Kenapa? Pamali. Jangan beli minyak tanah malam-malam. Kenapa? Pamali. Jangan menjahit malam-malam. Kenapa? Pamali. Masih ada pamali-pamali loh. Saya punya mertua. Waktu anak pertama saya lahir, anak saya keempat. Yang pertama cowok, kedua pria, ketiga men, keempat laki, pangeran semuanya. Anak saya Pak, waktu anak saya pertama lahir, cucunya dia kan, cucunya mertua saya. Kan pendarahan. Pendarahannya hebat banget. Nah, itu kan banyak darah di pakaian, banyak darah. Mertua saya bilang, mertua ini worship leader di gereja. Happy Pantekosta, kau biarkan menyala. Worship leader pelayanan Tuhan. Happy Pantekosta, urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa. Mertua bilang begini sama saya, Fer, ya Ma, saya panggil Mama. Itu pakaian-pakaian yang ada darah tadi, jangan mana kasih orang lain yang cuci.
Jangan kamu kasih orang lain cuci. Kenapa, Ma? Mesti kamu yang cuci. Kenapa, Ma? Pamali. Saudara, dengar baik. Api Pentekosta aku punya. Dia sudah pelayan Tuhan loh. Melayani Tuhan. Api Pentekosta, pencurahan Roh Kudus. Tapi masih ada kata pamali. Dengar baik, saudara. Zaman sekarang ini, zaman dulu pun nggak boleh begitu, apalagi zaman sekarang. Itu sesuatu yang tidak sesuai firman. Saudara baca bolak-balik kejadian, mana itu pemali? Nggak ada itu pemali. Baca, nggak ada. Nih ini sih boleh kata, mau baca bolak-balik, nggak bakalan ketemu yang namanya pemali. Sadrak Mesak berani ambil keputusan loh. Sesuatu yang bukan dari firman. Amin. Kenapa? Dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita harus banyak mengenal Tuhan melalui firman. Amin. Yang kedua, apa dikerjakan oleh Sadrak Mesak Abednego? Yang kedua, dia tidak menyembah berhala. Amin. Amin. Saya kaget ya. Ada seorang adik rohani saya. Adik rohani saya. Dan bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal. Undang saya datang. Saya kaget. Dia udah Kristen loh, pelayan Tuhan. Kristen pelayan Tuhan. Maaf kata ya. Di peti mati itu masih pakai pakaian namanya angka-angka uang, taruh uang situ dan punya nama. Sorry. Saya bilang saudara, orang yang sudah mati. Itu dia akan mempertanggungjawabkan dia punya perbuatan di depan Tuhan sendiri. Bukan kita yang menghantar dia untuk masuk surga, bukan. Dengar baik. Sadrak Mesak Abednego berani untuk ambil keputusan tidak menyembah berhala. Kenapa? Banyak sekali berhala-berhala yang mungkin hari ini yang kita sembah bukan patung, ya kan? Bukan patung kita sembah. Kalau patung kita bang, oh dia sembah berhala ya. Bukan, kamu jangan dekat-dekat dia. Kenapa? Dia masih sama-sama berhala. Mungkin hari ini bukan berhala patung yang kita sembah, tapi mungkin handphone kita kadang-kadang jadi berhala. Sinetron di rumah ya kan, putri si bidadari kadang-kadang jadi berhala. Kenapa? Ini mau pas jam ibadah, tapi saya punya sinetron pas jam 6 sore. Bagaimana Pak ya kan? Ini lagi seru di sinetron, lagi seru ini mengenai warisan. Aduh, saya nggak mau tinggal di warisan ini sinetron ini. Kenapa? Pas jam 6 ibadah persekutuan doa Immanuel. Bagaimana Pak? Ya udah, Papa pergi sendiri Jo ya. Mama mau nonton sinetron dulu. Cocok lah yang namanya perumtel. Tahu perumtel? Dulu kan ada perumtel kan? Kantor perumtel kan? Perempuan penunggu rumah dan telenovela. Perumtel. Jadi saudara, kadang-kadang kita nggak menyembah patung berhala, tapi kita menyembah sesuatu yang lebih dibandingkan Tuhan. Saya nggak bilang kamu nggak boleh nonton sinetron, nggak, saya nggak bilang begitu. Tapi ketika jam-jam ibadah, mari kita ibadah. Ketika jam-jam doa, mari kita doa. Amin. Ketika jam-jam di mana kita harus melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, mari kita lakukan. Jangan sesuatu yang mengikat kita yang menghalangi kita. Amin. Ada juga saya punya teman. Ketika dia belum nikah ini, dia sungguh-sungguh melayani, doa 24 jam datang, haleluya. Pokoknya meradikal banget ya kan, 40 hari 40 malam, kalau boleh mau doa aja sampai 40 hari 40 malam, doa puasa, radikal banget, kemana-mana doa. Dan tiba-tiba Tuhan kasih pasangan hidup buat dia. Saudara ya, kasih pasangan hidup buat dia. Lama-lama ya kan, lama-lama tadi radikal banget dengan Tuhan. Hambanya, ayo kita doa. Tunggu hambanya, mau kasih makan suami dulu. Hambanya, ayo kita doa. Hambanya, kenapa? Suami larang kita mau doa. Suami bilang, ngana urus rumah aja dulu ya kan. Sampai bersih-bersih di rumah. Sudah, ngana doa bulan depan jo. Pas bulan depan, nggak doa juga. Tadi radikal banget loh. Jangan suami kita menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Istri kita so nikah ya kan, tadinya bergumul Tuhan dapatkan istri yang terbaik, Tuhan Yesus saya dapat yang rambut panjang, yang hidung mancung, yang kulit putih, yang cantiknya aduhai auzubillah min zalik. Pas nikah dengan dia, tadinya radikal banget dengan Tuhan, lama-lama bukan radikal, rodokol. Saudara, Tuhan kasih pasangan hidup yang seimbang, bukan yang menghalangi.
Kasih tahu sama dia bahwa hidup kita ini hanya bagi Tuhan. Bukan ngana yang bawa saya ke surga, bukan kamu yang bawa saya ke surga, tapi saya sendiri. Amin. Jadi kadang-kadang, mana melayani juga kita berumah tangga. Sudah pokoknya ini rumah tangga ini adalah surga kita berdua. Kadang-kadang begitu pakai bahasa rohani, rumah tangga adalah surga kita berdua. Saya mau katakan begini, Tuhan itu memanggil kita untuk melayani dia. Istri harus ikut, suami harus ikut. Kenapa? Harus menopang. Yang kita layani Tuhan kok, Raja dan segala raja. Jadi saya percaya bahwa sesuatu yang dari Tuhan itu pasti tidak akan menghalangi kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya dikatakan begini, Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah berhala. Amin. Nah, sekarang kita mau bahas lagi ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17, saudara, sama-sama kita baca 2-3. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, Dia Raja. Saudara yang baik, Bapak Ibu, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami namanya suatu pergumulan hidup. Pergumulan hidup, tantangan hidup. Ya, saya katakan, bahkan kita juga mengalami namanya persoalan-persoalan yang sama, yang hari-hari terjadi buat kehidupan kita, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang. Nah, saudara, saya kasih contoh begini. Ini dapur api. Dapur api ya. Ini batas dapur api. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego di sini nih. Sadrak, Mesak, Abednego di sini nih. Dan mereka akan dilemparkan dalam jurang dapur api, ya, dalam dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego karena tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka mengambil keputusan untuk saya tidak mau tunduk dengan aturan yang tidak sesuai firman. Saya tidak mau menyembah berhala. Nah, di sini ketika mereka mau masuk ke dalam dapur api, saya percaya dan saya yakin dalam hati Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia berjalan ke sana di dapur api, dia pasti akan berkata begini, Tuhan tolong. Benar nggak? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ini pergumulan mau mati loh. Saudara kontrakan rumah aja Tuhan, saudara bisa berteriak, ya kan? Jungkir balik doa puasa. Untuk urusan anak sekolah, saudara bisa jungkir balik doa puasa. Untuk urusan motor, mobil, apa segala macam pergumulan pekerjaan, nggak punya kerja, saudara bisa jungkir balik doa puasa. Ini urusan dunia akhirat. Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya kan? Pasti dalam hati Sadrak, Mesak, Tuhan tolong. Benar? Benar, nyawa loh. Dapur api, Pak. Mata kepala telangit dapur api. Mati-mati. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kita punya pergumulan, punya masalah. Karena kala kita berkata begini, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi sampai dengan detik di saat kita terakhir nih, mau dilemparkan dalam jurang api, Tuhan tolong. Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan tolong. Enggak, tolong. Tolong gimana? Enak aja nggak tolong. Tuhan tolong. Sampai di sini Tuhan nggak tolong. Kalau Tuhan tolong ya pasti nggak sampai di sini. So mati semua orang-orang, ya kan? Dia kan yang penjaga mati, yang lain-lain kan nggak mati. Jadi sampai di sini Tuhan tidak tolong. Saudara yang baik, kadang-kala kita berdoa nih sampai di sini, titik ini Tuhan nggak tolong. Sampai titik ini Tuhan nggak tolong. Tuhan mana pertolongan itu? Kok Tuhan nggak tolong satu Tuhan? Tuhan besok Pak Haji mau datang, Tuhan mau ambil biaya kontrakan Tuhan. Anak saya mau sekolah besok Tuhan. Pekerjaan suami udah gak ada lagi Tuhan. Bagaimana nih Tuhan? Saudara nangis, keluar ingus, keluar gini-gini. Semuanya yang cairan-cairan keluar semuanya di titik ini. Tuhan gak tolong. Saya alami, Bapak Ibu. Anak saya yang masih kecil. Anak saya kan 4 tadi kan? Yang masih kecil, sekarang udah kelas 2 SD. Waktu itu dia masih umur 2 bulan. Anak saya masih kecil, sekarang udah kelas 2 SD, kelas 3. Masih umur 2 bulan. Dan saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu puji Tuhan, Tuhan izinkan kami gak punya duit sama sekali. Nih si malaikat kosong melempem, dia kepepet melempem, dompet kosong. Saya melayani Tuhan, gaji saya 30 hari plus puji Tuhan, haleluya 12 kali dengan nada Amazing Grace,
orang anak, 1 orang istri, 5 orang, tambah saya 6 orang. Kami harus makan makanan, bukan makan rumput. Anak saya masih 2 bulan, harus minum susu. Saya nggak punya uang sama sekali, pada waktu saya nggak punya uang sama sekali. Lalu gimana? Ini udah nggak punya uang nih sama sekali. Saya doa dengan istri saya nangis dengan Tuhan. Kami nangis, Tuhan bagaimana? Tuhan tolong. Sampai titik ini Tuhan nggak tolong kami. Nggak ada pertolongan Tuhan kami dapat. Selama 3 hari anak saya harusnya minum susu, hanya minum air putih. 3 hari. Anak umur 2 bulan harus minum susu karena dia nggak minum ASI ya. Harus minum susu, tapi hanya minum air putih karena saya tidak punya sama sekali uang. Saudara kan, sampai titik ini Tuhan nggak tolong kami, nangis loh dengan istri, nangis dengan tangan, bukan cuma nangis, semua statura ini ibu sama segala macam. Sampai titik ini lembah kelam kami alami. Kami nggak melihat pertolongan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ayat 18, baca. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Seandainya tidak, Sadrak, Mesak, Abednego mengambil keputusan, kalau Tuhan tolong, amin, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kalau Tuhan nggak tolong juga, Sadrak, Mesak ambil keputusan, amin, haleluya. Saudara, berapa banyak orang percaya, orang Kristen, ya kalau Tuhan tolong, oh haleluya, puji Tuhan, oh dahsyat kesaksian, oh Pak, kakak tua undang dong kesaksian. Kenapa? Kemarin bawa pertolongan Tuhan, haleluya, 2 puasa 40 hari kesaksian, puji Tuhan, haleluya. Tuhan tolong. Tapi seandainya Tuhan gak tolong, seandainya Tuhan gak tolong, saudara masih menyembah Tuhan gak? Masih menyembah Yesus gak? Masih. Di sini gampang, Tuhan tolong gampang. Tapi kalau Tuhan gak tolong, kekristenan kualitasnya dilihat, bukan di sini. Amin. Amin. Kekristenan yang Tuhan lihat kualitasnya di sini. Sekalipun aku dalam lembah kalah, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai toban datang menerpa, ku takkan saudara, kualitas kekristenan di sini nih. Seandainya Tuhan gak tolong, bagaimana kamu Fer? Saya alami loh, Tuhan gak tolong saya sampai detik dengan titik, dengan istri kami dengan Tuhan. Tuhan gak tolong, saya melayani Tuhan full time, full heart, full band, full musik, full house, semuanya full buat Tuhan. Tapi kok Tuhan gak tolong? Tuhan bilang kualitas kekristenan bukan di sini. Amin. Seandainya Tuhan gak tolong gimana? Doa, puasa, Tuhan, pertolongan Tuhan kok kadang seolah-olah gak ada. Saya bilang begini, seolah-olah pertolongan Tuhan gak ada. 3 hari, besok ada seorang hamba Tuhan di rumah kami. Kami kan tinggal lantai 5. Lantai 5, di rumah susun lantai 5. Jadi hamba Tuhan ini gak tahu tiba-tiba datang ke atas dengan anaknya. Anaknya ini, dia punya karunia pelihat. Datang ke rumah, doa. Ujian penyembahan, doa. Tiba-tiba anaknya bicara begini, anaknya gak tahu berbulan kami apa kemarin, gak tahu anaknya sama sekali datang. Kami gak pernah cerita sama dia. Tiba-tiba anaknya bilang begini, hambaku, Tuhan bicara, hambaku, kemarin selama 3 hari, anakmu tidak minum susu. Saya kaget, kok anak ini tahu? Kami gak pernah cerita sama dia, kok dia tahu? Anakmu gak minum susu. Saya dengan istri dengan tangan nangis, Tuhan, ketahuilah hambaku, kata Tuhan, ketika air putih yang masuk di mulutmu itu, mulut anakmu itu, ketika masuk di mulutnya, itu sudah menjadi susu.
Saya bilang begini sama istriku, Tuhan dahsyat Tuhan. Dengan mata jasmani kita nggak melihat pertolongan Tuhan, jangan lihat. Tapi di alam roh Tuhan sudah menolong kita. Jadi nggak ada kata Tuhan gak tolong. Amin. 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 Cuma kita nggak lihat. Sampai detik itu dia katakan begitu, hambaku. Mulai dari saat ini engkau akan lihat akan terjadi perbedaan dalam rumah tangga. Saya tangkap dengan iman. Besoknya datang pengusaha, coklat yang terima. Shalom. Pak Pendeta, ya kita bawa berkat. Pasti bilang berkat. Haleluya. Pendeta kalau bilang berkat pasti dahsyat ya kan. Pendeta itu tahu, tangannya tahu ya kan. Selamanya itu berapa tangannya tahu. Jadi pendeta itu kasih kepekaan di situ, bukan karena pendeta materi. Nah, dikasih kepekaan hidup kita kan. Hidup ini hanyalah kayak sampah. Ya, ketika Pak Pendeta sebuah berkat, Indomie segede Pak, Indomie bawa berapa dus dibawa. Setelah itu susu, banyak sekali susu dibawa, Pampers banyak sekali. Dan terakhir yang paling mengenakan hati ini, Pak Pendeta ada amplop. Itu penghiburan paling mantap, ya. Hamba Tuhan itu penghiburan paling mantap. Yang terakhir tadi itu, Pak Pendeta ada amplop. Oh puji Tuhan, Bu, terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara, sampai dengan detik ini, di titik ini, Tuhan gak tolong kita. Amin. Tapi ketika masuk dalam dapur, dalam dapur api ini, Raja Nebukadnezar bilang apa? Aku melihat ada 4 orang di dalam itu. Amin. Sadrak, Mesak, Abednego cuma 3, tapi kalau ada 4 orang, siapa satu itu? Siapa satu itu? Siapa? Saya percaya satu itu adalah Tuhan. Amin. Di sini Tuhan gak tolong. Di sini Tuhan gak tolong. Tuhan mana pertolonganmu? Mana pertolonganmu? Tapi ketika masuk ceket, baru ada pertolongan Tuhan dalam dapur api ini. Amin. Amin. Tapi kadang-kadang kita sudah menangis dulu, Tuhan mana pertolonganmu? Mana pertolonganmu? Kadang-kadang Tuhan izinkan dapur api dulu buka. Ini saya bilang, hanya Roh Kudus yang mampukan orang untuk ada dalam dapur api. Tanpa Roh Kudus kita gak bakalan mampu. Nehi cimalakate. Daging kita gak kuat. Amin. Daging kita gak kuat. Ini api loh. Ini pergumulan yang cukup menekan. Banyak orang pindah sana, pindah sini, serang sana, serang sini. Kenapa? Karena dapur api. Tapi Roh Kudus kasih kemampuan kepada kita untuk kita bertahan di dalam dapur api. Amin. Kadang-kadang kita harus lewati dulu Pak Bu, dapur api. Tapi Tuhan bilang begini, melewati angin ribut dan gelombang yang besar. Terus Leo. Tapi perahuku tak akan oleh. Terus karena ku punya Yesus masuk ke dalam perahuku, sampai ku selamat tiba di seberang. Amin. Ternyata dalam dapur api pun kita ada siapa? Yesus. Jadi jangan takut, amin. Jangan takut ketika kita melewati lembah kelam, melewati badai, melewati persoalan. Katakan bahwa ada Tuhan di dalam perahu saya. Ada Tuhan yang menjadi pertanyaan. Kadang-kadang Tuhan tidur, kadang-kadang Tuhan bangunkan Tuhan, ya kan? Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan berkati saya. Kenapa? Dalam dapur api ini orang akan melihat ternyata ada mujizat di dalamnya, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam perahu itu untuk masuk ke seberang. Saya percaya orang-orang percaya ini kita sementara itu oleh Tuhan untuk menikmati seberang tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah sesudah dan madu. Saya percaya kita punya persoalan, kita punya pergumulan, tapi Alkitab berkata, minta Roh Kudus supaya mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa mampu bertahan dalam persoalan hidup kami. Siapa di sini yang mau supaya malam hari ini dipenuhkan dengan Roh Kudus? Angkat tangan. Angkat tangan. Amin. Roh Kudus itu indah ya. Kadang-kadang Roh Kudus kasih tahu begini. Ketika saya pertama kali berdoa, bukan
pertama kali. Ketika suatu saat malam minggu, saya belum nikah. Malam minggu, saya nggak pernah malam mingguan kayak Leo. Leo kan selalu malam mingguan, dia pacaran ya kan. Apel terus malam minggu. Saya nggak pernah pacaran ya kan. Saya nggak pernah pacaran, makanya saya tahu pacaran, saya langsung nikah dengan istri saya. Saya nggak tahu malam minggu saya cuma doa. Ketika malam minggu 8:30 malam, Tuhan gerakin saya untuk berdoa. Gerakin saya berdoa. Nggak tahu kenapa tiba-tiba digerakin. Ini karena Roh Kudus ya. Makanya saya bilang penting banget Roh Kudus. Gerakin saya untuk berdoa, saya berdoa pakai bahasa roh, ini saya tahu ini bahasa roh peperangan. Bahasa roh peperangan di mana ada seseorang yang akan mengalami kematian, mengalami maut. Saya doa peperangan pakai bahasa roh, saya nggak tahu tiba-tiba Tuhan bawa untuk peperangan. 1 jam saya berdoa peperangan. Malam minggu, besok saya pelayanan, hari minggu saya pelayanan. Setelah pelayanan, kami duduk santai di daerah Fatmawati, di Fatmawati, duduk santai di luar situ. Dan ada seorang teman saya, hamba Tuhan. Dia katakan begini, awal-awal saya bilang begini, tadi malam saya berdoa, Tuhan gerakin saya berdoa tadi malam. Saya kata tiba-tiba saya doakan, kayak peperangan begitu, saya doa peperangan. Dan teman saya bilang begini, dia panggil nama saya, Fer, jam berapa kamu doa tadi malam? Saya bilang jam 8:30. Jam 8:30 tadi malam, teman saya bilang begini, 8:30 tadi malam jantung saya berhenti. Setengah mati tarik nafas, susah tarik nafas. Dia mau tarik susah banget. 8:30 malam itu juga Tuhan gerakin saya untuk berdoa peperangan maut, galakan maut, bahasa roh. Ada terus taruh bahasa roh, tidak bara. Ternyata teman saya ini mau diambil oleh maut. Susah bernapas, tarik nafas, susah. 8:30 malam. Tapi saya nggak tahu saya harus berdoa buat siapa. Tapi Tuhan taruh untuk berdoa peperangan. Teman saya bilang, Fer, makasih banyak ya. Begini saya udah mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi karena Tuhan gerakin saya untuk berdoa, saya bilang terima kasih buat Tuhan. Amin. Kenapa itu? Karena Roh Kudus. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Karena Roh Kudus mau ingatkan kita untuk berdoa. Suatu saat saya lagi berdoa, malam minggu juga. Gak tahu tiba-tiba malam minggu, pokoknya malam minggu ini malam yang penuh dengan sejarah. Bukan malam karena pacaran, malam yang penuh dengan sejarah karena saya ditaruh untuk berdoa. Malam minggu lagi, saya jam 1 malam, saya berdoa, bangun malam-malam. Tapi saya bilang, aduh Tuhan capek sekali saya nggak bangun. Saya tidur 12 sampai pagi, saya 12 jam 5 pagi saya bangun dan saya dapat kabar om saya meninggal di Medan. Ternyata jam 1 malam itu lagi kritisnya di Medan. Jam 1 malam Tuhan suruh saya berdoa, rebut dia. Saya menyesal banget lah. Om saya nggak mengenal Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus akan membawa kita dalam dimensi yang tidak kita ketahui. Tapi dia bawa. Harus doakan siapa, dia bawa kita untuk berdoa dalam pokok doa yang tepat sasaran. Makanya saya kalau berdoa, hindarkan dari mara buat jemaat, angkat tanganmu, doa berkat. Engkau akan dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, intimidasi roh jahat, maut, sakit penyakit, bahkan roh kematian sebelum waktunya Tuhan. Saya berdoa buat jemaat saya, angkat tangan, dan itu engkau terima dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ada roh yang membawa umat Tuhan menuju kepada kematian yang bukan daripada Tuhan. Maaf ya, ada roh kematian, yang bukan daripada Tuhan. Contoh teman saya tadi, udah mau mati. Karena apa susah? Tuhan bawa saya berdoa, rebut dia, patahkan roh maut. Lepas dari roh maut. Jadi saya percaya bahwa umat Tuhan harus lebih dalam mengenal Tuhan. Dan minta supaya Roh Kudus bawa kami ke dalam dimensi doa yang kami tidak mengetahuinya apa yang harus kami doakan. Tapi ketika kau bawa, pasti kami akan tepat sasaran dalam berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Jesus Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kita buka hati kita. Kita minta supaya kami Tuhan pada malam hari ini, biarlah kuasa-Mu yang ajaib itu Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami minta supaya kami bisa mengalami namanya pencurahan Roh-Mu yang kudus itu. Kami minta kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami minta supaya Tuhan pada malam hari ini kami tampil beda. Kami akan masuk dalam dimensi dalam doa-doa yang tidak kami pahami. Tapi Roh Kudus untuk menerangkan semuanya doa-doa kami, sehingga doa-doa kami tepat pada sasaran. Horabatakana masikiti.
Jesus, mari buka hati bagi Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini Tuhan inginkan kita lebih dalam lagi. Tuhan inginkan kita lebih lagi dan lebih lagi dengan Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Yesus Tuhan, mari buka hati bagi Tuhan. Dia tahu masalah-masalahmu, dia tahu pergumulan hidup. Dia tahu persoalan rumah tanggamu, dia tahu persoalan bisnis, usahamu, pekerjaan. Dia tahu masalah-masalah apa yang kau alami hari-hari ini. Dia tahu sakit penyakit apa yang kau alami hari ini. Dia tahu ketika kau masuk dalam doa di kamar, dia tahu apa yang kau doakan. Dan dia ada di tempat ini, dia ingin memberikan engkau kekuatan yang baru lagi. Dia ingin memberikan engkau hal-hal yang ajaib dalam hidupmu, yang tidak pernah engkau pahami. Dia akan memberikannya kepadamu. Dan kawannya buka hati bagi Tuhan untuk malam hari ini. Buka hati bagi Tuhan supaya Tuhan mengadakan sesuatu yang ajaib dalam hidup. Haleluya. Mari sembah dia. Jesus Lord mighty God. Sembah dia. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
lepaskan, kami percaya pada malam hari ini. Ibu terima, 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 terima. Mengalir, 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 mengalir. Terima, 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 terima. Roh Kudus, lembut, Roh Kudus, lembut, lembut, Roh Kudus, terus, 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 lembut. Terima, 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 terima. Satu, dua, touch, touch, mengalir, batin semua tidak akan disabut. Percaya dia terima pengurapan yang apa dikatakan semuanya akan Tuhan buat berhasil. Dan beruntung malam hari ini kau terima pengurapan api Roh Kudus. Kau butuh Roh Kudus pada malam hari ini. Kau tahu masalah-masalah yang berhadapi dalam hidupmu berhadapi. Roh Kudus kasih kemampuan dalam hidupmu. Roh Kudus kasih kemampuan dalam hidupmu untuk bertahan, untuk sabar, untuk bertahan, untuk sabar. Dan malam hari kau akan terima pelipat gandaan, multiplikasi, urapan double portion. Kau terima, kau terima, kau terima, mengalir, 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 terima. Oi, bakar, 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 lebih, lebih, lebih,
berdoa Tuhan buat Bapak. Tuhan Engkau pulihkan kakinya. Amin. Pulihkan kakinya. Kami berdoa in the name of Jesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan ilahi terjadi buat kedua kaki. Mengalir kesembuhan. Pulih karena sih karena Tuhan pulihkan kakinya. Mengalir kesembuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Kakinya kuat normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Normal dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Terima kesembuhan. Terima. Lepaskan dalam nama ke kiri. Lepas. Beberapa Tuhan bekerja dalam hidup. Tuhan. Terima kasih Pastor. Biasa. Kita memberikan persembahan sampai cukup kita yang kedua. Beri bawa yang terbaik, saudara. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kalau orang menang ini apa tadi hambanya sudah ya? Apa saya perlu lagi? Kan nggak mungkin. Ku menang bersama Yesus dengan muka yang ceria. Jangan muka susah, jangan muka beban. Amin. Coba bangkit berdiri. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Orang yang sudah menang, dia tidak akan menoleh ke belakang. Kenapa? Karena ada Yesus yang selalu memberi kemenangan. Jadi harapan saya, ya, dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kembali lagi saya ingatkan, teruslah berjalan dalam pembaharuan. Amin. Berjalan dalam pembaharuan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Orang yang terus berjalan ke depan akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti. Teruslah berdoa. Ya, roh itu lemah lembut. Ketika roh sudah ada dalam dirimu, karakternya semakin hari semakin cantik. Ya, harus cantik. Ya, seperti saya ingatkan, lu tahu nggak? Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Saya percaya berkat Tuhan melimpah buat kita semua yang ada. Imbartasikan buat saudara-saudara, teman-teman kita yang tidak hadir. Katakan, hidup di dalam Yesus
ada kemenangan. Sadrak, Mesak sekalipun, tapi dia tetap percaya. Demikian juga Pede Immanuel harus tetap percaya. Sekalipun tetap katakan aku percaya. Maka engkau akan lihat kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak sudah berlayar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau kami ada bersama-sama di tempat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kebaikan Tuhan yang begitu nyata dan tidak pernah terbatas bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kau mati Tuhan, Kau bangkit, bahkan Kau naik ke surga Bapa. Dan saat ini Tuhan Kau turunkan Roh-Mu yang khusus bagi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh berkemenangan oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau Roh Kudus-Mu ada bagi setiap kami Tuhan, maka kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry yang sudah menjadi seorang berkat bagi setiap kami. Bersyukur Tuhan, kami percaya hamba-Mu boleh diberkati lebih lagi Tuhan. Lebih dan lebih lagi ya Bapak. Sehingga hamba-Mu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan ya Bapak. Berkati pengembalaannya Bapak, berkati juga jiwa-jiwa yang digembalakannya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami mau tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat umat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan kami bersyukur setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu terus masuk dalam hati setiap kami. Kami diberkati oleh Roh Kudus-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati umat Tuhan, berkati yang bekerja, berkati yang berdagang, berbisnis, berkati setiap kami Tuhan, ibu rumah tangga, orang tua Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak buat setiap pengurus yang ada. Kami mau selalu bergandengan tangan Tuhan, rapatkan barisan kami Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapak, bagi kemuliaan nama Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di mata Tuhan, Tuhan Indonesia ada di rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ketika Roh Kudus turun Tuhan, maka hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Setiap orang boleh mengaku dan lidahnya dan percaya dan masih bahwa Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap mereka. Makasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan memimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Bapak Maruf Amin yang sebentar akan mengakhiri masa jabatannya Tuhan. Kami bersyukur dia boleh melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan baik Tuhan. Biar Tuhan Yesus hamba-Mu Bapak Presiden kami Tuhan boleh melakukan dengan hati sukacita Tuhan untuk memajukan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan roh takut akan Tuhan pada pemimpin bangsa kami ya Bapak. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil semua berasal dari Tuhan dan untuk memajukan negeri kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak buat Presiden yang terpilih Tuhan, Bapak Prabowo, beserta Gibran Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Tuhan juga berikan hati yang mengasihi Tuhan bangsa kami Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan tetap mengasihi bangsa kami dan setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memajukan bangsa kami Indonesia ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih buat para pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini Tuhan. PKWL, singer, imam musik, soundman, siapapun yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pelayan kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu. Kau akan selalu memperhitungkannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan berlipat kali ganda ya Bapak. Dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan, biar dikelola untuk kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus.
Sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Kami percaya pada darah Yesus sempurna dan kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan aminkan setiap perkataan ini maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan dihindarkan dari mana bahaya, katakan amin. Dari malapetaka, dari kecelakaan, dari intimidasi roh jahat, dari sakit penyakit, dari kuasa maut, bahkan dari kematian sebelum waktunya Tuhan. Dan engkau akan melihat sebelum istrimu, anak-anakmu, cucu menantu-menantumu, keluarga besarmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Usahamu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Pekerjaanmu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Bisnismu diberkati luar biasa oleh Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan, berbuat, lakukan, semuanya akan Tuhan buat berhasil dan beruntung adanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dan cinta kasih dari Allah Bapa di surga, bersekutu Tuhan, keselamatan dan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan dan pengurapan yang dahsyat melimpah ruah tercurah dalam hidupmu dari kuasa Roh Kudusnya, tinggal menyertai kehidupan kita dari malam hari ini sampai kita ketemu muka dengan Yesus Kristus Tuhan kita di kerajaan yang berawat-awat lamanya itu, yaitu kerajaan sorga dari kekal sampai kepada kekekalan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun dalam hidupmu dari malam hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima